Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miss Yuli. Selamat pagi Miss Lintang. Bagaimana kabar Miss Yuli pagi ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat ya. Bagaimana dengan Miss Lintang sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga baik Miss. Oh iya, baiklah, seperti janji kita kemarin, saya akan melakukan kegiatan rangkaian supervisi klinis ya Miss, yang terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Begitu Miss? Baik Miss Lintang. Nah, hari ini adalah jadwal untuk kegiatan pra-observasi. Sebelumnya, saya sebagai supervisor akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Begitu ya, Miss? Ya. Yang pertama, kita diskusikan rubrik penilaian supervisinya terlebih dahulu. Nanti apakah sudah sesuai dengan percakapan dengan paradigma berpikir coaching dan alur cerita atau belum. Begitu, Miss? Baik Miss Lintang. Nah, kemudian selanjutnya nanti saya akan masuk ke kelasnya Miss Yuli untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan Miss Yuli. Boleh ya, Miss? Boleh sekali. Terima kasih, Miss Yuli. Nah, selanjutnya nih pada kegiatan pra-observasi kali ini, saya ingin mengetahui apa tujuan pembelajaran yang ingin Miss Yuli capai dalam kegiatan pembelajaran nanti. Oke, baik Miss Lintang. Jadi untuk kegiatan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu nanti dengan menggunakan multimodal dalam kegiatan pembelajaran, harapannya siswa mampu yang pertama membandingkan image and prohibition, perintah dan larangan ya Miss ya, itu berdasarkan sebuah gambar dengan benar dan sesuai konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua, menentukan image and prohibition ya dengan melihat nanti ada dialog ya dengan konteks penggunaannya dengan benar. Kemudian yang ketiga nanti membuat sebuah kalimat perintah dan larangan ya dengan konteks penggunaannya yang benar seperti itu Miss Lintang. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Miss Yuli Ya, tentang betul sekali. command atau perintah dan prohibition atau larangan ya. Ya. Oh iya, kalau boleh saya tahu nanti Miss Yuli akan mengajar kelas berapa ya? Nanti saya akan mengajar kelas 8A Miss. Oh iya, kalau begitu selama ini di kelas 8A, apakah Miss Yuli menghadapi hambatan atau permasalahan selama kegiatan pembelajaran? Nah untuk anak-anak di kelas 8A ya Miss ya, saya rasa untuk kesulitan yang terlalu sulit itu sepertinya belum ya, tapi mungkin yang saya rasakan pada konteks kefokusan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang saya rasa masih kurang lah seperti itu. Oh iya, memang ya terkadang murid itu masih ada yang kurang fokus ketika belajar. Iya betul. Kalau bisa dinilai dari skala 1 sampai 10, posisi murid yang bermasalah tersebut ada di level berapa ya, Miss? Sepertinya kalau dinilai dan dilihat ya ada di level 7,5 Miss. Dan tentu saja nanti harapannya saya dapat membuat pembelajarannya lebih menarik lagi supaya lebih optimal lagi seperti ini. Sebenarnya udah cukup bagus ya, Miss. Nah, nanti menurut Miss Yuli, kesempatan apa yang Miss Yuli miliki? Oke, saya memiliki kesempatan dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu murid-murid supaya lebih fokus ya dalam kegiatan pembelajaran dengan nanti sesuatu atau kegiatan yang lebih menarik lagi, mungkin dari medianya atau dari kegiatannya ya, lebih menarik lagi dan lebih menyenangkan seperti itu. Oh iya, betul sekali. Ini sudah bagus. Sekarang Miss Yuli sudah memiliki kesempatan untuk membantu murid-murid agar lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam kegiatan pembelajaran ya, Miss. Nah, menurut Miss Yuli, jadi sekarang kekuatan apa yang Miss Yuli miliki agar dapat memanajemen kelas? Oke Miss, jadi alhamdulillah dulu saya pernah menjuarai lomba video ya Miss tingkat kabupaten juara 2. Jadi saya itu suka sekali membuat seperti media pembelajaran video, kemudian suka mengedit-edit gambar seperti itu. Jadi itu harapannya dapat menjadi kekuatan bagi saya untuk membuat kegiatan pembelajarannya di dalam kelas lebih menarik lagi dan menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran seperti
tadi teks, gambar atau mungkin PowerPoint dan lain sebagainya seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih. Jika media pembelajaran sudah menarik, nanti insya Allah kegiatan pembelajaran pun akan lebih menyenangkan ya, Miss. Ya, Nah, sekarang dari tujuan pembelajaran dan sampai tadi kekuatan yang dimiliki oleh Miss Yuli, area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Miss Yuli selanjutnya? untuk area pengembangan yang ingin saya capai ya, yang pertama yaitu nanti pemahaman murid tentang kalimat perintah dan larangan tentu saja ya Miss ya. Sebagaimana nanti murid-murid dapat mempraktikannya di kelas. Kemudian yang kedua, pengembangan dan peningkatan murid dalam hal kosakata bahasa Inggris. Tentunya masih materi yang sama ya, yaitu command and prohibition. Kemudian yang ketiga selanjutnya itu peningkatan minat dan antusias dari murid itu sendiri untuk belajar bahasa Inggris dengan kegiatan pembelajaran yang akan saya buat seperti itu. Oh iya, bagus sekali nih Miss. Jadi area pengembangan yang hendak Miss Yuli capai nanti juga ada 3 ya. Tadi mulai dari pemahaman tentang materi dan praktiknya, kemudian peningkatan kosakata dan peningkatan minat serta antusias murid untuk belajar, terutama pelajaran bahasa Inggris ya Miss. Lalu untuk mencapai area pengembangan tersebut dan tujuan pembelajaran tadi agar berjalan dengan lancar gitu ya. Rencana apa yang akan Miss Yuli persiapkan, rencana atau strateginya? Nah, untuk rencana atau strateginya, yang pertama saya akan menerapkan pembelajarannya dengan model problem based learning ya, supaya nanti ada beberapa rangkaian kegiatan yang dapat menunjukkan profil pelajar Pancasila pada diri murid. Kemudian yang kedua, selain dalam kegiatan pembelajarannya itu saya akan menggunakan media seperti PowerPoint, teks, lembar kerja, kemudian ada gambar-gambar yang akan ditayangkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya akan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, kemudian ada presentasi dan tentunya penugasan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan seperti itu. Masya Allah, strategi yang telah dipersiapkan di sini ini tampaknya sudah cukup matang dan sangat berpihak pada muridnya. Dari rencana apa strategi tersebut selanjutnya nih? Mana yang akan menjadi prioritas Miss Yuli? Dari ketiga strategi tersebut yang akan menjadi prioritas itu dalam menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik ya Miss ya. Karena jika menggunakan media pembelajarannya itu lebih menarik, nantinya murid akan lebih antusias dan lebih semangat lagi dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas seperti itu, sehingga kegiatan pembelajarannya lebih menyenangkan lagi. Setuju sekali nih, begitu ya. Baik, kalau begitu untuk waktunya nih nanti, kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut Miss? Untuk waktunya hari Kamis ya Miss ya. Nanti sekalian Miss Lintang bisa supervise saya. Oke, siap. Insya Allah saya sepakat Miss. Alhamdulillah. Sekarang Miss Yuli sudah memiliki strategi juga untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Miss Yuli persiapkan tadi atau rencanakan tadi. Lalu selanjutnya, apa komitmen yang Miss Yuli miliki terhadap strategi tersebut? Untuk komitmennya, saya akan berkomitmen untuk selalu dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik ya Miss ya, untuk menarik antusias dan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan tentu saja untuk itu saya akan selalu berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Wah, keren sekali nih Miss. Jika menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, insya Allah juga maka pembelajarannya akan lebih menarik juga, menyenangkan dan berpusat pada murid atau berpihak pada murid tadi ya. Lalu dukungan apa yang Miss Yuli butuhkan dan siapa yang kira-kira dapat membantu agar komitmen Miss Yuli tadi tetap terjaga? Oh, ya. Karena ini ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran ya Miss ya, tentu saja saya akan berkolaborasi ya dengan guru yang semapel seperti Miss Linta mungkin bisa ya. Iya boleh. Atau nanti ada Miss Mira. Oh iya, siap. Insya Allah saya siap untuk berkolaborasi dengan Miss Yuli dan teman-teman ya. Ya. Kemudian menurut Miss Yuli nih, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan prasupervisi ini? Nah, nanti saya akan mempersiapkan modul ajar ya, modul ajar yang lebih berpihak pada murid, yang menarik dan harapannya lebih menyenangkan. Ya,
Alhamdulillah nih ide-ide yang disampaikan oleh Miss Yuli ini sudah sangat bagus, sangat matang begitu ya. Nah, kali ini saya rasa saya harus cukupkan sekian dengan kegiatan pra-observasi kita ini. Terima kasih ya Miss atas waktu yang Miss Yuli berikan. Semoga nantinya semua yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, dan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan ini nanti saya ikut di kelasnya Miss Yuli juga dapat berjalan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Miss Linta. Iya, sama-sama. Selanjutnya nanti juga kita akan bertemu dalam kegiatan pasca supervisi ya. Baiklah Miss Yuli, terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah Miss Yuli berikan kepada saya. Selanjutnya saya tutup ya Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, cepat gerak. Lari. Shorty, please. Breathing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Good morning, students. Good morning. Hey, how are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, thank you. Okay, today hari ini kita ada yang spesial ya. Nah, di sini berdiri seorang guru yang sangat cantik ya. Miss Linta hari ini akan ikut belajar dengan kita. Nah, kira-kira kalian mau belajar dengan Miss Linta juga atau tidak? Oke, silakan Miss Linta. Oke, good morning students. Good morning. I'm Miss Linta. Hari ini saya akan belajar dengan kalian. Dan Miss Yuli ya, diizinkan ya? Ya. Oke, thank you. Silakan belajar dengan baik bersama Miss Yuli. Bagaimana cuaca hari ini anak-anak? Mendung? Mendung in English? Cloudy. Okay, hari ini mendung ya. Okay, and then how about your class condition gimana nih dengan keadaan kelas kalian? Yo, siap apa belum? Yakin? Oke. Di Mas kita harus selalu menjaga kebersihan kelas supaya nanti pembelajarannya lebih nyaman. Next, before we start our English lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Any answer today? Ada yang tidak hadir hari ini? Yes. Okay. Who is C or D? Siapa dia? Sandy. Why? Kenapa Sandy tidak hadir? Tidak tahu alasannya? Nanti apa ya? Oke. Nah, sebelumnya, I have ada tugas apa tiga untuk pertemuan yang sebelumnya? There. Nah. Oke, kalau tidak ada tugas, did you remember what we learned in the last meeting? Masih ingat tidak yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Yes, yes. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan dan membahas tentang materi deskripsi. That's true. Nah, today, before we coming to our learning class, sebelum kita melanjutkannya, Bima, please turn off your the fan ya. Tolong matikan. Nah, and then everybody, please focus on this learning ya. Tolong fokus dalam pembelajaran. You please don't be noisy ya, jangan berisik ya. Well, here I have some questions ya. Saya punya beberapa pertanyaan. Baik, tunggu. Nah, first, what information do you get based on my instruction before? Tadi kan saya sudah memerintahkan Bima supaya ini, kemudian kalian supaya itu, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira
Informasi apa yang bisa kalian dapat dari perintah saya tentang apa? Tentang semua? Ada yang bilang perintah, ada yang bilang larangan. Yang perintah yang mana? Yes, turn on, turn off ya, matikan. Kalau yang larangan? Yes, don't be noisy ketika ada teman kalian yang sedang berisi. Next, oke. Jadi yang telah kalian sebutkan tadi, ya, learning objective, ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yang pertama, kalian bisa lihat compare the picture between decline and prohibition. Berarti nanti akan membandingkan, saya menampilkan sebuah gambar ya antara wanita dan larangan. And the second, yang kedua, determine decline and prohibition based on the dialog. Nanti akan menemukan wanita dan larangan berdasarkan sebuah dialog. And the last, create decline and prohibition based on the picture. Nanti kalian akan membuat kalimat wanita dan larangan berdasarkan sebuah gambar. Oke, next. Nah, dari tujuan pembelajaran kita, what is the benefit of this learning? Kira-kira manfaatnya itu apa? Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya adalah yes, you will know. Berarti kamu nanti akan tahu bagaimana caranya membeli sebuah wanita dan sebuah larangan. That's good. Okay. Nah, and don't forget, jangan lupa setiap pembelajaran harus selalu semangat, ya. Nah, yang tadi habis begadang tetap semangat, ya, jangan malu. And then our learning yesterday today. Berarti pembelajaran kita antara kemarin dan hari ini. Kalau kemarin kalian mendeskripsikan sesuatu, hari ini kalian meminta seseorang melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. That's good. Yes. Nah, what are we going to do today? Yang akan kita lakukan hari ini seperti biasa ya. Rangkaian pembelajarannya ada opening, dan activities, dan closing. Nah, kemudian nanti doing assessment juga, ya, melakukan assessment sebuah penilaian. Nah, look at this picture, lihat gambar yang saya tayangkan. Ya, what do you think about this picture? Bagaimana pendapat kalian tentang gambar ini? Coba mungkin yang pertama, ini yang warnanya biru, blue one, yang biru. Perintah. Please keep this area clean. Nah, kemudian yang sebelahnya, do not litter. Do not litter itu apa? Yes. Jangan membuang sampah sembarangan. Yes. Kira-kira, what picture is recommend and prohibition? Gambar mana kira-kira yang termasuk perintah dan mana yang termasuk sebuah larangan? Ya, menurut kalian yang mana? Ya, yes. Ayo coba. Yang pertama katanya perintah, yang kedua katanya larangan. Kira-kira agree apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju. Kenapa yang pertama perintah? Please, tolong gitu ya. Berarti memerintahkan seseorang, please keep this area clean. Tolong tetap menjaga kebersihan di area ini. Dan kata Grace yang gambar kedua itu adalah larangan. Do not litter, jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira kenapa kalian menyebutnya sebagai larangan?
kata junun, jangan gitu ya. Berarti kata jangan termasuk sebuah nah, next, coba sekarang lihat yang ini. Is that correct? Apa maksudnya? Ini kira-kira menurut kalian perintah apa prohibition atau larangan? Dari kata yang contoh-contoh ada di sini, kalian bisa menambahkan kata please. Yes, contohnya berarti kalau stand up tadi jadinya apa? Stand up, please. Kalau get out, please ya. Oh, tolong keluar. Nah, supaya apa? Ambil kata please. Supaya sopan. Ya, good. Ya, supaya lebih sopan. And then, for example, look at this picture. Lihat gambar ini. Kalau gambarnya seperti ini, kira-kira perintahnya bagaimana? Bukan sedang? Karena gambarnya? Kalau sedang duduk tadi disuruh? Yeah, that's good. And then this one, gambar yang ini kira-kira? Ambil please. Nanti disuruh? Yes, good. Kalau yang ini? Kenapa open the door? Karena pintunya tertutup, disuruh? For example, this one. John, do it. John, lie to me. Dan lain sebagainya yang bisa kalian lihat. Dari semua contoh ini, kira-kira ciri-ciri kalimat larangan berarti ada kata apa? Oh. Artinya? Yes, good. Yes. Next, saya punya beberapa kalimat, ya. What do you think of the sentences yang ada di bawah? Yang pertama, silakan dibaca. Yes. Write a descriptive text, please. Nah, kira-kira ini termasuk apa? Sebuah perintah. Apa kalian tahu ini sebuah perintah? Karena ada kata please. Sudah melakukan aktivitas menentukan mana yang larangan dan mana yang sebuah perintah. Good, ya. Jadi mayoritas semuanya dapat membedakan itu perintah atau sebuah larangan. Walaupun masih ada beberapa yang tidak tahu artinya apa, tapi sudah bagus, ya. Terus belajar supaya nanti kosakata kalian bertambah, ya. And then let's do the exercise. Nah, ini kita akan kalian ya berlatih. Nih, saya punya sebuah dialog di El Capitular. Bapak bisa peserta yang pertama. Silakan kalian buka. Please open the door. Ya, ada dialog ya. Saya punya dialog. Miss Jessie and student. Antara Jessie dan murid-muridnya. Nah, silakan kalian identifikasi, ya. Please identify where is the command, mana yang benar, mana yang termasuk kalimat prohibition. Nanti kalian mengidentifikasi, tahu tentukanlah mana yang termasuk kalimat perintah dan mana yang termasuk kalimat larangan yang ada di video ini. Oke, silakan. 5 menit cukup? 5 menit cukup? Yes.
We will discuss it together ya. Kita akan mendiskusikan yang sama. Kalian sudah memiliki jawabannya masing-masing? Ya. Oke, kira-kira apa yang kalian tulis benar atau salah? Nah, here is the result. Nah, ini adalah sim identifikasinya. Yang pertama, yang termasuk teman atau sebuah perintah. Please, yes, please attention to me. Kalian ada apa tidak itu? Itu betul apa salah? Second, open. Yes, good. Oke, jawabannya betul. Yes, and the third, yang ketiga. Jawaban kalian betul apa salah? Yes, please always read your dictionary. Tolong selalu membawa kamu. Dan yang termasuk contribution pada dialog tadi. Kira-kira apa yang kalian tuliskan betul apa salah? Ya betul apa coba? Yang termasuk contribution. Yes, Wisnu, apa? Ranggi, Kakak betul apa tidak? Good, that's good. Oke, so, nah, semuanya ada yang salah apa tidak? Tidak. So, give applause to you all. Ya, pertama kalian ini. Oke, next. Now make a group. Ya, silakan aktivitas yang selanjutnya kalian yaitu membuat sebuah group. Tidak perlu kesana kemari ya, grupnya cukup bergerak depan belakang saja ya. Setuju apa tidak? Yes, oke, supaya tidak terlalu lama ya. And then I have some picture ya. Saya punya beberapa gambar. Nah, akan saya tayangkan di PowerPoint ya. And instruction is perintahnya adalah please make command or condition sentence ya. Tolong buatlah kalimat perintah ataupun kalimat karena nanti berdasarkan gambar yang saya tayangkan ya. Tapi gambarnya nanti beda-beda ya. Tapi kita tentukan grupnya dulu. Group 1 here, group 1. Tapi yang sebelum group 2, group 3, 4, 5, 5 dan 6, 7, 8. Oke, tidak apa-apa ya, coba ya. Oke, let's do it. Nah, sebelum saya menayangkan gambarnya, kalian saya beri kesempatan nanti grupnya masing-masing memilih akan membuat command atau condition. Group 1 condition. Okay, so I will give you alphabet condition. Nah, group 1 and group 2, group 1 dan 2 mendapat gambar apa ini? Hospital. Okay, good. So, group 1 will make condition in the hospital. And then group 2 perintah di yes, hospital. Jumlahnya okay, now please discuss your work with your friend ya. Silakan diskusikan tugas kalian, kerjaan kalian dengan teman sekelompoknya. Boleh ada depan belakang ya. Your discussion with your friend ya. Oke, grup yang pertama mau maju ada 5. Oke, 5, grupnya 5. Time is yours. Silakan. Hello friends. Hello. We are going to present our thesis. There are discussions in the hospital. What? Oke, teman-temannya
di hospital ya, di rumah sakit. Berarti mereka menuliskan sebuah rangkaian yang ada di rumah sakit. Yang pertama tadi katanya apa? Don't smoke. Kira-kira kalian setuju apa tidak kalau di rumah sakit ada larangan don't smoke? Setuju. Apa itu don't smoke? Yes, good. Dilarang merokok. And then the second yang kedua, tadi katanya apa? Don't play with. Jangan bermain dengan api. Apa di rumah sakit ada ya? Jangan bermain dengan api. Kalian pernah melihatnya? Tidak. Ya, ini adanya pernah. Siapa? Nanti dilarang main api, ya bolehlah. Supaya tidak terjadi. Tapi boleh juga ya di rumah sakit ngapain main api ya. Yang selanjutnya, don't take a picture. Ya, jangan mengambil gambar. Biasanya ada tanda kamera set ya, tidak boleh. Berarti apa? Kira-kira setelah di rumah sakit cocok ya, tidak boleh mengambil gambar karena di rumah sakit ada privacy ya, tidak boleh sembarangan difoto. Terus don't be noisy, jangan berisik. Setuju apa tidak? Jangan berisik di rumah sakit? Setuju. Oke, good. Oke, untuk grup 1 ya. Jadi keseluruhan dapat diterima apa tidak untuk contribution-nya? Bisa ya. Contribution di rumah sakit, hospital ya. Nah, penampilannya sudah bagus ya, tapi mungkin tadi koreksinya untuk pronunciation-nya ya, pengucapannya Budi ya. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman apa tidak? No. Kalau tidak ada pertanyaan, give applause to group 1. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Tadi kalian sudah maju semua ya untuk presentasi atau document and contribution. Nah, dari kira-kira dari semua yang maju, kalimat terakhirnya bisa diterima itu sebagai larangan yang terperintah di perusahaan? Bisa ya, sudah benar. Tapi mungkin masih ada beberapa tulisan yang salah saya lihat tadi. Oke, no problem. Kita masih belajar ya. Nanti harapannya kalian dapat memperbaiki tulisan-tulisan yang tadi masih salah penulisannya. Dan selanjutnya juga berlatih untuk pronunciation-nya. Yang untuk pengucapannya juga dilatih lagi. Oke, next. Nah, this is the time to refleksi pembelajaran ya. Saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang. In English, senang apa? Happy. Why happy? Kenapa happy? Menyenangkan. Oke. Ada yang lainnya? Hah? Tidak ada? Berarti happy semuanya ya? That's good. Thank you. And then, apa kesulitan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Kira-kira yang sulit kegiatan apa tadi? Ada enggak? Presentasi. Sulitannya apa? Pengucapannya. Untuk pengucapan kalian di rumah punya konsep? Punya. Kalian bisa nanti download ya aplikasi untuk bukan ya aplikasi bahasa Inggris ya untuk mengecek pronunciation ya. Kalian bisa mendownload kamus
untuk bahasa Inggris ya. Nanti di situ ada pengecekan pronunciation-nya. Atau kalian lihat kamus masing-masing, di situ juga ada panduan cara membacanya kalian. Nah, selain kalian ada arti dan lain-lainnya. Oke. Next. Nah, what have we learned today? Apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya gimana? Untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Happy ya, happy. Berarti kalian sudah belajar tentang apa? Environment and contribution. Tadi yang dinamakan connect atau wanita itu apa? Ya, bagaimana? Ya, kenapa kalian tahu itu kalimat perintah? Ya, karena menyuruh orang melakukan suatu good grace. Kemudian, kenapa kalian tahu itu contribution ini? Kenapa? Yes, good. Karena ada kata do not less. Selain do not, kalian bisa ada kata apa lagi? No, ya. Dilarang atau ada kata jangan. Nah, itu bisa dijadikan ciri-ciri kalau itu adalah kalimat contribution, kalimat larangan. Oke, good. Nah, for this learning, untuk pembelajaran hari ini, any question or opinion? Ada pendapat atau pertanyaan apa tidak? Tidak? Kalian tidak suka bertanya ya? Kenapa tidak suka bertanya? Kalau tidak suka bertanya, berikan pendapat dulu. Ayo, kira-kira Grace, materi ini bagaimana? Coba. Materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira menurutmu bagaimana pendapatmu? Bermanfaat. Oke, good. Nah, now I have LKP3, ya, saya punya lembar kerja peserta didik yang ketiga. I'm sorry, this one ya, yang ini. Nah, saya punya ada berapa di sini anaknya? Ini 31 ya? 30. Nah, nanti kalau ini dikerjakan ya, masing-masing anak jangan nyontoh ya. Please do yourself ya. Kalau kerjakan sendiri. Nah, silakan dibagi ya, guys ya. Nanti kalau dibagikan ke teman-teman ya. Oke. Itu kalian bisa mengerjakannya setelah pembelajaran ini selesai. Oke, nah, karena waktunya sudah hampir habis, what we learn in the next meeting is yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Saya beritahukan, kita masih akan membahas tentang materi yang sama ya, hampir selesai. Jadi, comment and contribution, perintah dan larangan. Oke. Nah, untuk kalimat perintah dan larangan hari ini cukup sekian. Benar tidak ada pertanyaan? Tidak ada question? Tidak ada. Oke, thank you. Nah, because there is no question, karena tidak ada pertanyaan, we will close this learning ya. Kita akan menutup pembelajaran pada hari ini. To finish our English lesson today, let's say hamdalah together. Okay guys, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, have a nice day and see you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miss Julie. Selamat pagi juga Miss Sinta. Bagaimana kabar Miss Julie hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Miss Sinta sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga baik Miss. Alhamdulillah juga hari ini kita bisa bertemu lagi ya Miss, untuk melanjutkan rangkaian kegiatan supervisi akademik kita ya. Hari ini jadwal kita adalah untuk kegiatan pasca supervisi atau pasca observasi ya Miss. Ya. Sebelumnya kita sudah berbincang juga di kegiatan praobservasi, kemudian observasi di kelas juga. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ini tentang bagaimana hasil dari pelaksanaan supervisi yang lalu. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu dengan Miss Julie. Kira-kira menurut Miss Julie, bagaimana tentang pelaksanaan supervisi kemarin itu? Apa sudah terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan oleh Miss Julie atau bagaimana? Untuk kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat itu, saya rasa sudah berjalan dengan baik ya Miss ya, sudah sesuai dengan
pencapaian yang saya ingin capai ya, tetapi mungkin ada beberapa hal yang masih menjadi kekurangan yang belum sesuai dengan harapan saya. Oh begitu. Lalu seperti apa contohnya yang belum sesuai dengan harapan Miss Julie? Ya, untuk contohnya, misalkan seperti ada beberapa anak yang masih belum aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti yang sudah kita bicarakan pada saat sebelum supervisi ya Miss ya, bahwa yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran saya itu saya ingin membuat murid lebih fokus, lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kefokusan sendiri itu sudah baik, sudah cukup fokus, namun ada yang masih kurangnya itu di keaktifannya. Ada beberapa anak yang masih belum aktif, contohnya misal mungkin belum aktif bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang saya berikan seperti itu. Ya betul, sesuai dengan catatan saya pada saat kegiatan observasi itu memang Miss Julie mengharapkan murid-murid untuk lebih fokus dalam kegiatan belajar. Makanya Miss Julie waktu itu mengharapkan ada 3 kegiatan pengembangan yang ingin dicapai, dan salah satunya itu ada peningkatan minat dan antusias murid untuk belajar bahasa Inggris ya Miss. Ya, dan untuk strateginya Miss Julie sudah menggunakan model problem based learning, kemudian media pembelajaran yang menarik, ya. Dan metodenya ada diskusi tanda dan lain-lain itu ya. Ya. Nah, menurut Miss Julie tadi pelaksanaan supervisi kan sudah baik ya. Ya. Hanya ada sedikit tantangan agar murid lebih aktif lagi dalam bertanya jawab terutama ya. Nah, dari ketercapaian ini jika dipresentasekan kira-kira berapa persen ketercapaian pembelajaran yang telah Miss Julie lakukan? Untuk presentasinya mungkin kurang lebihnya sudah 90%. Nah, yang bagus sudah 90% itu sudah cukup baik ya, sudah sangat baik malah itu. Lalu apa yang Miss Julie lakukan selanjutnya sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pembelajaran dan mengatasi apa yang tadi menurut Miss Julie belum tercapai? Untuk tindak lanjutnya ke depan, saya ingin meningkatkan lagi antusias siswa, minatnya juga keterlibatannya dalam kegiatan pembelajaran, dan untuk itu saya ingin mengeksplor dan menerapkan pembelajaran yang diferensiasi ya Miss ya, supaya apa yang menjadi kekurangannya yang kemarin itu dapat diatasi dengan baik. Masya Allah, ini sudah luar biasa sekali rencana tindakan Miss Julie ke depannya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu untuk mewujudkan rencana tersebut nih Miss, dukungan apa yang Miss Julie butuhkan atau siapa yang dapat membantu Miss Julie agar rencana tersebut dapat terlaksana? Ya, untuk itu tentu saja saya membutuhkan dukungan ya Miss ya. Misalnya untuk mengidentifikasi dari pemetaan profil belajar siswa supaya nanti saya dapat mengetahui bagaimana gaya belajar dari masing-masing siswa. Nah, untuk itu saya mungkin membutuhkan teman untuk bersharing atau berkolaborasi yang mungkin Miss Intan bisa. Saya juga ingin menerapkan strategi yang pas dan mungkin menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena saya belum paham betul bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin nanti Miss Intan bisa sharing pada saya ya Miss ya. Mungkin saya ingin berkolaborasi dengan teman lain supaya apa yang menjadi kendala dan juga tantangan saya yang kemarin itu dapat diatasi dengan baik dan lebih meningkat dan optimal lagi. Seperti itu. Bagus sekali, insya Allah untuk sharing dan berkolaborasi dengan rekan-rekan termasuk saya, insya Allah siap optimis yang terbaik itu menyenangkan dan yang penting demi kemajuan pendidikan untuk murid-murid kita. Kemudian untuk selanjutnya ukuran keberhasilan dari rencana tindakan tadi kira-kira seperti apa ya Miss? Untuk ukuran keberhasilannya mungkin bisa kita lihat nanti dari bagaimana keterlibatan siswa di dalam kegiatan proses pembelajaran, terus juga bisa dilihat dari keberhasilan kegiatan pembelajarannya dan juga dari pencapaian hasil belajar siswa seperti itu. Luar biasa nih, jadi ukuran keberhasilannya bisa terlihat dari peningkatan keterlibatan siswanya, kualitas pembelajarannya dan juga hasil belajar siswa tentu saja.
Lalu untuk waktunya Miss, kira-kira kapan akan dilaksanakan rencana tersebut? Mungkin bisa besok setelah asesmen atau tes ya Miss ya. Boleh, bagus sekali tuh. Jadi kan sebentar lagi mau tes ya, fokus dulu untuk tes dulu dan setelah itu kita mulai rencana tersebut Miss. Oke, bagus sekali. Jadi untuk penerapannya mungkin setelah tes nanti itu bisa terlaksana dan apa yang tadi direncanakan bisa berhasil dan berjalan lancar begitu ya Miss, semoga ya. Nah, saya kira sudah cukup sekian saja untuk kegiatan pasca supervisi kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat bermanfaat, terutama bagi kemajuan pendidikan dan untuk keberpihakan pada murid begitu ya Miss. Terima kasih sekali lagi, semoga dengan evaluasi dan refleksi yang teratur reguler jadi pembelajaran kita lebih baik lagi begitu ya Miss. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Miss Yuli pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.